Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil akhlaqil karimah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari kita dan para pemimpin kita semakin menyadari jika pembangunan apapun hanya akan menyengsarakan kita apabila tidak disertai karakter atau akhlakul karimah. Founding Father Indonesia, proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno dengan tegas menyatakan karakter building harus diutamakan jika Indonesia benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang bermartabat. Namun miris hadirin, menurut data yang dilansir oleh kompas.com, jumlah perundungan pelajar di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3.800 kasus. Bahkan hadirin, tidak jarang kita menyaksikan kasus tawuran antar pelajar yang kali ini kian meresahkan. Ini hanya secuil fakta tentang degradasi moral anak bangsa. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan lantunan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4-6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hamba
berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, lalu ia kami kembalikan ke tempat terendah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus selamanya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibanding semua makhluk lainnya. Demikianlah penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 15 halaman 589. Kemudian dalam tafsir At-Tabari jilid 12 halaman 771 disebutkan, kesempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya, melainkan juga pada akal pikirannya. Akal inilah hadirin yang menjadikan manusia dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Hadirin, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia yang berkarakter tidaklah cukup waktu sesingkat itu. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran atau min ghairi hajatin ila fikri warawiyah. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat memerlukan penguatan iman yang mendorong seseorang melakukan pembiasaan perbuatan mulia. Hadirin, Profesor Dr. Ki Supriyoko dalam harian Kompas 5 Januari tahun 2019 mengutip pesan Ki Hajar Dewantoro bahwa penguatan kecerdasan harus disertai penguatan karakter, sebab kecerdasan tanpa karakter hanya akan menghasilkan kesengsaraan. Betul hadirin? Terima kasih. Hadirin, cobalah kita amati sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Pertama, Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mencapai 579 kasus. Bahkan hadirin, pada tahun 2024 ini Polri berhasil membongkar kasus korupsi pertambangan timah yang merugikan negara senilai 271 triliun yang dilakukan oleh suami dari artis ternama
Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 271 triliun. Dana itu cukup untuk membangun ribuan madrasah, pondok pesantren, dan ribuan rumah untuk guru Al-Quran yang sampai hari ini belum memiliki tempat tinggal. Kedua, mata kita terbelalak dengan data yang dilansir oleh antara.com pada tanggal 4 Juli tahun 2024 bahwa terjadi rentetan kasus penyalahgunaan narkoba yang menggemparkan di Indonesia. Di antaranya, kasat narkoba mengedarkan 2000 pil ekstasi, 10 ton sabu berhasil diselundupkan selebriti, 1,2 ton tembakau gorila berhasil diamankan polisi. Akibatnya, angka penyalahgunaan narkoba di negeri ini semakin menjadi-jadi. Astaghfirullahalazim. Terlalu. Astaghfirullah. Ya Allah, Rabbal ampunilah kami, jadikanlah negeri ini negeri yang bernuansa Qur'ani. Minal khotoya. Hadirin, di tengah-tengah kita banyak orang yang berpendidikan tinggi, tapi karena miskin karakter, maka kepintarannya justru digunakan untuk mengeruk kekayaan negeri. Bahkan hadirin, ada orang yang selama ini kita kagumi, tiba-tiba tertangkap KPK karena kasus korupsi. Oleh karena itu hadirin, kita sangat membutuhkan generasi yang cerdas, beriman sekaligus berkarakter. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 sampai 18 sebagai berikut. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, serta bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguh pada yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin calon penghuni surga. Ayat ini berisi pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya agar tidak hanya berkarakter, tapi juga memperbaiki karakter masyarakat melalui amar ma'ruf nahi mungkar, serta menghadapi tantangan dengan tegar. Demikianlah penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 58. Hadirin, karakter yang demikianlah yang ingin kita wujudkan sebagai jati diri bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dengan demikian, pendidikan karakter bisa kita lakukan melalui jalur pendidikan informal dan non-formal, termasuk di dalamnya pengajaran nilai-nilai Al-Quran. Ziglar, penulis sekaligus motivator Amerika yang terkenal, mengatakan, ability can take you to the top, but it takes character to keep you there. Yang artinya, Kemampuan dapat membawa Anda ke puncak, Namun dibutuhkan karakter untuk membuat Anda tetap berada di sana. hadirin, satu pantun dari kami. kerja lembur di depan komputer, Ditemani terang bulan, rasa pandan. Agar generasi muda berkarakter, pegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, sekiranya dapat ditarik dua kesimpulan. Di antaranya, Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. kedua, pembentukan karakter bisa kita lakukan melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non-formal. sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim yang mulia dan hadirin sekalian untuk bersolawat bersama. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan tak redup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semrawut. Mari bersama sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa
وصحبه أجمعين. Demikianlah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita panggil